Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau membacakan materi yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, apa itu model pemrosesan informasi? Pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitasan siswa melalui proses pembelajaran. Yang kedua, ada teori pemrosesan informasi. Nah, dalam teori pemrosesan informasi ini, salah satu desain pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu adalah proses informasi tentunya. Nah, teori pemrosesan informasi ini memandang aspek lingkungan, memegang peranan penting dalam belajar. Yang ketiga yaitu peranan penting dalam pemrosesan informasi. Apa itu peranan pentingnya? Yaitu sebagai suatu upaya untuk memproses atau memperoleh dan menyimpan informasi melalui memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dalam hal ini, belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Terus yang keempat ada landasan penting dalam pemrosesan informasi. Nah, landasan penting dalam pemrosesan informasi ini dibagi menjadi 3 poin. Ya, yang pertama ada pengetahuan awal. Terus yang kedua ada rancangan tujuan berorientasi kognitif. Yang ketiga ada umpan balik, dalam kata lain feedback. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu pengetahuan awal? Pengetahuan awal adalah sekumpulan pengalaman atau sikap pengetahuan, bahkan keyakinan yang telah dimiliki individu yang diperoleh dari pengalaman sepanjang hidupnya. Nah, contoh misalkan, ada salah satu siswa pengalaman hidupnya itu misalkan setiap harinya itu beliau di rumahnya suka main gitar. Nah, dia itu ingin masuk ke kelas musik yang ada gitarnya misalkan contoh. Nah, kan otomatis siswa tersebut sudah memiliki pengetahuan awal karena dia suka memainkan gitar, misalkan sudah mengetahui kunci A minor, B minor dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk ke ruang kelas seni musik, nah otomatis pengetahuan awal mereka sudah ada atau sudah mempunyai pengetahuan awal yang dimiliki dari pengalaman sepanjang hidupnya, yaitu bermain gitar. Yang kedua, rancangan tujuan yang berorientasi kognitif. Rancangan tujuan yang berorientasi kognitif ini difokuskan pada berbagai aspek pembelajaran dan bagaimana aspek-aspek tersebut dapat memfasilitasi atau merintangi belajar dan memori. Nah, teori ini juga menekankan pada bagaimana menggunakan strategi yang fokusnya pada perhatian peserta didik, mendorong proses pemerolehan kembali informasi dan menyediakan praktik-praktik pembelajaran efektif dan berguna. Yang ketiga yaitu umpan balik. Apa itu umpan balik? Yaitu untuk memberikan siswa atau itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapat mereka saat dalam pembelajaran. Misalkan contohnya begini. Ketika kita selesai belajar misalkan di kelas, kita ambil contoh lah, kita belajar misalkan mengajarkan pada mereka itu matematika misalkan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 6 dan sebagainya. Kita sudah memberikan contoh pertambahan dan sebagainya supaya mereka mengerti. Nah, dan kita setelah mengajar kepada mereka, kita melakukan feedback atau umpan balik misalkan. Misalkan anak-anak berapa jumlahnya 8 tambah 8. Nah, kan secara otomatis anak-anak itu dituntut untuk mengutarakan pendapat mereka ya, 8 tambah 8 itu berapa. Nah, gitu, itu maksud contohnya ya. Nah, pada gilirannya harus menginspirasi suasana transparansi dan kebebasan ya, berekspresi dalam kelompok belajar. Nah, ini sangat penting untuk pengalaman dan hasil belajar mereka. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang dalam bisnis saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini dan misalkan dalam pemberian contohnya kurang tepat dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.